Ada Ibu Maria sudah bergabung. Bapak Hernando. Betul, Hen. 5. Kemudian Ibu Ita. Bawa SK itu Ita Ambarwati. Bangka Belitung dengan Ibu Nurida sudah bergabung. Bapak Priyono. Sudah. Ibu Fahyumi Utami. Sudah. Makasih Bu. Dari Kepri ada Ibu Eni Yuli Astuti sudah bergabung. Hadir Bu. Kemudian Bapak Muhammad Fadoli. Hadir Bu. Makasih. Kemudian ada Bapak Syahrinaldi. Ya, hadir Bu. Baik, makasih lengkap ya Kopri. Kemudian dari DKI ada Ibu Masita Takwa. Hadir Bu. Yang bagian di SK Makasih Bu. Bu. Jawa Barat ada Bapak Odik. SK hijau, SK ada koma hijau tuh. Pak Odik belum bergabung. Kemudian Bapak Acap Munandar. Acap Munandar. Ibu ketinggalan nih. Iya itu ketinggalan. Kelsey dan untuk kabupaten. Ketinggalan. Kalau kabupaten apa namanya? Bapak Kinanjar. Kabupaten. Jawa Barat belum nih. Kelsey Jawa Tengah ada Ibu Sinta. Hadir Bu. Makasih Bu. Kemudian Pak Ahmad Wildani. Hadir Ibu. Makasih Pak. Kemudian ada Ibu Fitrin Yunita. Ibu Fitrin sudah bergabung. Menu problem ya. Pastikan apa Kemudian DIY ada Bapak Andi Bagus Dermawan. profil. Hadir Bu. Baik, makasih Pak. Kemudian Ibu Agnes. Jawa Barat, Bandung hadir. Ibu Agnes. Klik setting di sudut kanan atas. Kemudian Bapak Apriyadi. Dia sudah kanan atas ini ya. Setting ada enggak? Hadir Bu. Makasih Pak. Jawa Timur ada Ibu Diah. Bu Diah sudah bergabung Jawa Timur. Hadir Ibu Lari, hadir. Makasih Ibu. Kemudian Ibu Sukemi. Bu Dia, tolong ya Bu Sukemi ya Bu Dia, sama Bapak Weli Puspito Nugroho. Belum juga. Banten ada Bapak Marin. Pak Marin sudah bergabung. Bapak Suyatno. Pak Agung Lili. Hadir Bu. Makasih Pak. Kemudian dari Bali ada Pak Iketut Arya. Hadir Ibu. Makasih Pak. Kemudian ada Ibu Nimade Ristinani. Kemudian Bapak Inyoman Gede Surendra. Dia hadir Bu. Makasih Bapak. Kemudian dari NTB ada Bapak Ruslan. Siap. Hadir Ya, Bu. makasih Pak. Pak Yuan Fanata. Panata Panji di ruangnya ya. Sama Ibu Nurmalinda Rurianti. Di absen. Kemudian dari NTT Ada. Pak Jose. Izin Bu, Pak Jose sementara dampingi Ibu ke badan, jadi saya menggantikan tangan untuk mendengarkan informasi, nanti beliau masuk. Oh baik, ya. Ini dengan Ibu Maria. Ya. Ini Ibu yang sementara menjawab untuk Pak Jose, ini Dian. Oh, yeah. Kemudian Bapak Bonifasius. Bapak Bonifasius. Kemudian dari Kalimantan Barat ada Bapak Heru Chandra. Pak Heru Chandra sudah, makasih. Kemudian Ibu Rini Rezeki. Meninggikan. Kemudian ada Ibu Hartati. Tiga hadir Bu. Baik, Kalimantan Selatan ada Ibu Amelia.
Hadir, hadir Ibu, hadir. Makasih Bapak Iswar. Siap. Hadir Bu, hadir. Makasih Ibu Rita Astika. Rita Astika. Hadir Bu. Makasih. Kalimantan Timur, Bapak Badri. Hadir Bu, hadir Bu, Tari, Bu Tari. siap, hadir Bu. Bu Tari, Bu Karo sudah hadir. Oh, siap Bapak. Nggih. Ya. Terima kasih Bu Tari presensinya. Izin Bu Karo. Assalamualaikum, Bapak Ibu semua. Recording in progress. Izin Pak Bu Karo. Danang izin mungkin langsung Pak Danang ya yang memoderatori atau gimana? Siap. Ya, makasih Pak Danang. Siap Bu Tari, terima kasih. Bu, tolong Bu Karo di unmute sama kelembagaan. Oke, sip. Izin Bu Karo, Pak Kapuslu. Ada hadir Bu Karo saat ini dari tim Pusluh ada Pak Kapus, kemudian tim Sekretariat Badan SDM, tadi ada Pak KBB Penerapan, Pak Samsudin, kemudian banyak hadir Kepala BRMP Provinsi se-Indonesia, kemudian ada juga perwakilan Biro Perencanaan Ibu. Tadi saya minta hadir karena kita bicara indikator kinerja yang harus inline dengan indikator kinerja organisasi. Gitu. Baik Bu Karo, kami berikan waktu untuk memberikan arahan Ibu. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu di akhir tahun. Tugas-tugas kita masih sangat banyak yang harus kita selesaikan, tapi kita tetap semangat, tetap optimis, dan harus tetap sehat untuk kita sama-sama berkolaborasi mempertahankan pencapaian target swasembada pangan supaya berkelanjutan. Yang kami hormati Pak Kapusluh dan tim dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Kemudian dari KBMN saya kira perlu hadir Mas Danang. KBMN hadir atau tidak dari dari tim keuangan Badan Penyuluhan juga saya kira perlu hadir. Meskipun tidak terkait langsung, tapi nanti bahan diskusi tentang keuangan pasti ada gitu ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu calon ketua kelompok dan ketua tim kerja di seluruh provinsi di Indonesia. Hari ini kita akan memasuki tahapan yang lebih advance ya terkait dengan pengalihan penyuluh. Hari ini kita bicara tentang kinerja dan absensi atau kehadiran Bapak Ibu semua termasuk nanti dari seluruh penyuluh yang insya Allah jumlahnya sekitar 38.400 sekian. Jadi hari ini tanggal 31 Desember kami menutup untuk pengalihan penyuluh. Hanya tinggal untuk batch terakhir, batch 5 di kami, kalau BKN versi batch 6, itu 63 penyuluh yang akan kita lakukan verbal. Apabila 63 seluruhnya memenuhi syarat verbal, maka 63 akan kami alihkan semua, jadi menambah dari jumlah 38.426 ya Mas Danang? Siap Ibu. 38.426. Ya. Kalau 63-nya semua masuk, berarti tinggal 38.426 tambah 63. Tapi kalau nanti tidak seluruh 63 ini lolos verbal, berarti posisi terakhir penyuluh yang beralih adalah 38.426 tambah hasil verbal 63 ini. Yang jauh lebih penting, proses pengalihan alhamdulillah 99,9% sudah selesai. Kemudian tahapan selanjutnya yang dilakukan paralel adalah proses pencocokan atau penghitungan gaji ya. Nanti saya kira itu juga perlu disampaikan Pak Kapus supaya para ketua kelompok dan ketua tim kerja di masing-masing provinsi ini dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada para penyuluh
yang menjadi apa istilahnya, yang menjadi rentang kendali rentang kendali yang diurusin gitu di provinsi ya, Bapak Ibu. Supaya nanti tidak semuanya bertanyanya ke kita, ke kantor pusat. Jadi para ketua kelompok dan ketua tim kerja harus memahami langkah-langkah apa yang saat ini kita lakukan supaya kita berbagi pekerjaan. Berbagi pekerjaan. Tidak mungkin 38.000 sekian itu semuanya kita koordinasikan dari pusat. Jadi Bapak Ibu, para ketua kelompok dan Katimker, serta mungkin para koordinator di kabupaten, Bapak Ibu adalah jembatan dari teman-teman itu untuk bisa berkomunikasi dengan kami di kantor pusat. Jadi harapan kami, Bapak Ibu ketua kelompok dan Katimker yang co-working space di Balai Besar Penerapan di BRMP itu memiliki listing seluruh penyuluh yang ada di wilayah kerjanya. Ya, nanti bisa dilakukan listing per kabupaten. Nah, itu nanti pada saat tanggal 1 besok BKN akan mengalihkan 38.426 data penyuluh yang selama ini masuk di Simpeknya Pemda masuk ke SIM ASN-nya Kementerian Pertanian. Jadi pada saat tanggal 1 besok mereka sudah masuk semua ke kita, maka namanya tidak lagi bisa dicari di Pemda. Ya, tidak lagi bisa dicari di Pemda. Loh, ini kok pegawai saya hilang 60 ya, memang 60 itu adalah penyuluh yang dialihkan. Datanya sudah bisa tidak lagi bisa dibuka di Pemda, tapi sudah masuk ke kami ke Kementerian Pertanian. Gitu ya Bapak Ibu, mungkin yang perlu kami sampaikan. Jadi hari ini kita akan fokus membahas tentang kinerja SKP-nya Bapak Ibu para penyuluh dan kehadiran absensi. Kalaupun nanti ada topik pembahasan di luar itu kami silahkan, tapi setelah proses pembahasan tentang kinerja dan kehadiran ini selesai, gitu ya. Jadi kita tuntaskan dulu pembahasan tentang kinerja dan kehadiran. Bila nanti tersedia waktu untuk diskusi, kita buka ruang diskusi untuk bahan-bahan diskusi selain kinerja dan kehadiran. Mungkin seperti itu. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Kapus dan tim dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, kemudian dari Bapak Ibu dari BRMP Provinsi yang sudah hadir sebagai tuan rumah co-working space untuk para ketua kelompok dan Katimker, kemudian Bapak Ibu para ketua kelompok dan Katimker, Pak Kapusluh, saya kira kalau hari ini tidak memungkinkan, tanggal 2 pagi mungkin dilakukan pengukuhan, Pak. Apakah sudah ada pengukuhan, Pak, untuk ketua kelompok dan Katimker? Nanti kami bisa menerima informasi lebih lanjut ya, supaya teman-teman semua yang nanti akan bertugas aware bahwa ketua kelompok dan Katimker ini harus mampu menjadi orang tua dari penyuluh seprovinsi yang dia kelola, gitu ya. Jadi ini orang tua pengelola seluruh provinsi, sementara kita orang tua pengelola nasional yang 38.000. Kita harus saling bersinergi, bekerja sama, berkoordinasi, dan berkomunikasi supaya teman-teman penyuluh pertanian di lapangan tidak menemukan masalah, baik itu dalam proses absensi, dalam proses pengisian kinerja, dalam proses cuti, dalam proses kenaikan pangkat, dan semua pelayanan-pelayanan yang harus kita berikan kepada mereka. Jadi kita wajib simbiose mutualisme ini Bapak Ibu, supaya lancar semua urusan di lapangan, baik itu terkait urusan teknis maupun urusan kesejahteraan para penyuluh. Semoga kita terus-menerus bisa berkoordinasi dengan baik, dan jangan lupa para koordinator kabupaten, para ketua kelompok dan Katimker, Bapak Ibu semua adalah jembatan dari penyuluh di wilayah masing-masing. Jadi jadilah jembatan yang kokoh supaya tidak ada nanti pelayanan-pelayanan kita yang terlambat maupun terhambat, semuanya lancar, semuanya semangat untuk bekerja, dan tujuan utama kita, tujuan utama pengalian sudah jelas,
Ya, sesuai judul Inpres 3 tahun 2025. Pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka pencapaian target swasembada pangan. Ya, selamat bekerja, selamat berdiskusi. Semoga kita selalu sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karo atas arahannya. Lanjut arahan kedua dari Pak Kapusluh. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Danang. Yang saya hormati Bu Karo yang sudah hadir menemani kita semuanya, Pak Samsudin, teman-teman dari BRMP dan seluruh calon Kelsi dan Katimker yang hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya pada semuanya yang menyempatkan diri untuk mengikuti sosialisasi melalui Zoom kali ini, dan saya meminta kepada semua calon Kelsi dan Katimkar, ini baru calon ya Bu Karo ya, baru calon, dan saya juga minta pada kesempatan kali ini meminta apa namanya waktu untuk Bu Karo untuk kita bisa bahas ya, mungkin nanti sore untuk menentukan siapa calon betul-betul ya definitif Kelsi dan Katimker yang cukup banyak ya, dan ini sudah masuk ke meja kami sudah melakukan praba perjakat di praba perjakat lah saya, karena ini proses memilih dan memilah gitu, dan itu sudah kita lakukan, sudah ada calon-calonnya semua, tinggal nanti akan kita hadirkan Bu Karo dan dari tim Inspektor Jenderal untuk bisa mengetok palu supaya nanti pada tanggal 2 ya Bapak Ibu sekalian semuanya bisa dikukuhkan ya menjadi Kelsi dan Katimker dan langsung operasional. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami ingin mengingatkan bahwa besok tinggal 24 jam lagi ya, 24 jam lagi kita bergabung dengan Kementerian Pertanian. Ini untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami di awal ini juga meminta maaf sebelumnya ya, bahwa nanti proses gaji juga pasti akan sedikit bermasalah. Tidak semuanya dapat dibayarkan 100% ya. Tetapi kami berjanji bersama tim semuanya di sini bahwa Bapak Ibu sekalian jangan khawatir bahwa penerimaan gaji Bapak Ibu sekalian akan tetap bisa diterima pada bulan Januari. Mungkin saja tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan lain sebagainya. Dan betul-betul kolaborasi kita untuk mempersiapkan itu dari Biro Kepegawaian, dari Pusluh dan semuanya yang berpartisipasi untuk mempersiapkan gaji dan seluruhnya. Bapak Ibu sekalian jangan tinggalkan ruangan Zoom kali ini. Ya, saya mengingatkan dan kepada kita semuanya saya mewajibkan ini Bu, ya calon Katimker dan Kelsi untuk mengikuti ini secara keseluruhan, ya. Dan tidak boleh ada yang meninggalkan ruangan ya Zoom ini, karena apa? Ini sangat penting. Ya, ini sangat penting dan kami berharap setelah pelaksanaan Zoom ini nanti akan diteruskan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengumpulkan semua penyuluh yang ada di tempat masing-masing. Ya, untuk bisa memberikan informasi pencerahan terkait dengan penilaian SKP maupun kehadiran. Ya, ini sangat penting supaya nanti saya tidak mau mendengar ya apabila nanti setelah tanggal 1 Januari ada yang berkata bahwa Pak Kapus kami belum tahu, kami tidak tahu bagaimana mekanismenya ya, apa yang harus kami lakukan. Nah, itu saya tidak mau tahu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu Bapak Ibu semuanya tolong cermati semuanya apa yang disampaikan oleh narasumber kali ini. Terima kasih Bu Karo beserta tim, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam. Terima kasih Pak Kapusluh atas arahannya. Lanjut untuk arahan yang ketiga dari Pak Kepala Balai Besar Penerapan, Pak Samsudin. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu Ketua Kelompok, Katim, Penyuluh Pertanian yang bergalikan ke Kementan, Pak KBB BRMP ini adalah kalau saya bilang ketua kelasnya dari seluruh BRMP Provinsi se-Indonesia. Jadi silakan Pak KBB mewakili BRMP Provinsi untuk dapat memberikan arahan kepada rekan-rekan penyuluh pertanian selaku ketua kelompok dan Katim di daerah. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Saya
sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Karo SMA, kemudian ada Pak Kapuslu, hadir. Bapak dan Ibu sekalian, para kepala BRMP yang hadir, beserta timnya saya kira ada juga. Kemudian Bapak dan Ibu para calon KLC dan Katimker, lingkup penyuluh pertanian di provinsi maupun di kabupaten. Izin Bu Karo, Pak Kapus, saya hanya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan kemudian surat dari Ibu kemarin kita sudah tindak lanjuti dan alhamdulillah para teman-teman kita di BRMP insya Allah akan tetap proaktif di dalam menyikapi arahan tersebut dan semua sudah memberikan respon yang baik. Kemudian terkait dengan kinerja, saya kira nantinya mungkin sudah akan dilakukan semacam sudah ada ketentuan-ketentuan yang diberikan nanti dari Badan SDM terkait dengan kinerja apa yang harus dilakukan. Tentu penilaiannya nanti akan ada di Ibu Karo nanti dengan timnya. Terus yang kedua, nanti kita mungkin Bapak dan Ibu sekalian, para ketua KLC dan Katimker nanti harus betul-betul memahami tugas dan tanggung jawab yang akan diemban, karena bukan berarti pindah beralih ke Kementerian Pertanian yang menjadi lebih enak begitu, tetap harus lebih mempersiapkan diri bahwa pekerjaan-pekerjaan ke depan ini terkait dengan tugas-tugas penyuluh yang akan diemban itu akan menjadi lebih padat, bukan berarti lebih berat ya, karena berat itu tergantung pribadi masing-masing saya kira dalam menanggapi pekerjaan. Kalau menghayati betul apa yang kita diberikan amanat tentu tidak ada yang berat ya. Selanjutnya mungkin kejelasan terkait SKP apa segala saya kira sudah ada dipersiapkan dan nantinya ini semua menjadi hal yang bahan penilaian ke depan. Terus selanjutnya Ibu Karo, Pak Kapus, ini memang karena ini adalah tugas-tugas yang akan dibeban ini, Bangka ini langsung memisahkan dengan pemerintah daerah. Harapan kami kekuatan koordinasi baik di provinsi maupun di daerah, para Katimker dan KLC ini harus lebih kuat lagi. Kenapa? Karena kita juga harus memahami bahwa di daerah ini kebanyakan memang petugas di kabupaten itu yang terkait dengan data dan tata kelola di tanaman pangan khususnya itu berasal dari penyuluh, dan serta-merta ini sudah akan beralih. Tentu kondisi di daerah ya mesti kita harus lebih memperhatikan lagi seperti apa, karena semua nanti pekerjaan ini kan melalui basis alur pelaporan. Nah, kenapa jangan sampai tersendat? Ini kita akan mengikuti dalam 1-2 minggu setelah peralihan seperti apa nanti alur pelaporan itu, apakah masih berjalan seperti biasa atau lebih bagus lagi. Tentu kita berharap alur ini akan lebih lancar dan lebih bagus. Kenapa? Karena sudah beralih. Nah, kita juga memang sudah harus mempersiapkan Bapak dan Ibu Katimker terutama di kabupaten, karena rencana ke depan terkait dengan bumper-bumper dan segala, tentu sekarang sudah harus mulai mempelajari seperti apa alur bumper itu di tingkat daerah. Kenapa? Karena bukan hanya usulan data yang ada itu. Data itu gampang kalau misalnya dari bawah ke atas. Cuma kan yang syarat-syarat bumper itu sendiri harus dipelajari karena ada keterkaitan langsung dengan pemerintah daerah. Kenapa? Karena ada syarat-syarat ini A, B, C, D. Nah itu yang harus dipelajari betul. Seperti apa menyikapinya. Yang tidak bisa langsung mengusul kemudian syarat yang lain itu tidak ikut. Nah, begitu pula sebaliknya nanti setelah bumper itu akan turun, tentu ada proses. Nah, saya kira ini pedumnya sedang dipersiapkan dan insya Allah tidak akan lama lagi akan turun juga. Itu nanti betul-betul dipelajari dengan baik. Kenapa? Karena ini semua akan menjadi rangkaian daripada penilaian kinerja Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya kira yang leleng itu hanya sekira pendukung, tapi
tugas pokok yang menjadi bagian dari penilaian kinerja, tentu memang betul-betul harus diperhatikan. Dan jangan lupa bahwa teman-teman kita di daerah itu ya tentu terkait dengan infrastruktur dan sebagainya dalam rangka meningkatkan dan mengawal program, tentu ada keterbatasan-keterbatasan juga, misalnya fasilitas dan sebagainya. Kemudian jangkauan, jangkauan. Kenapa? Karena kita tidak bisa membayangkan atau membandingkan wilayah-wilayah yang biasanya di kawasan timur atau di kawasan Sumatera sana terkait dengan luas wilayah, tentu memiliki banyak keterbatasan-keterbatasan. Nah, ini semua harus informasi daripada Bapak dan Ibunya yang di kabupaten, katingkernya ini harus lebih banyak yang lebih proaktif, saya kira, mengawal teman-teman kita. Jangan karena alur data yang tidak misalnya kurang lancar, kemudian dianggap bahwa itu menjadi bagian dari kesalahan atau ketidak baiknya kinerja teman-teman yang ada khususnya yang ada di BPP, maksud saya. Nah, itu. Saya kira demikian Bu Kapus, Pak Kapus dan Ibu Karo, itu hal-hal mungkin yang perlu diperhatikan ke depan karena kinerja ini terkait dengan apa yang akan menjadi bahan penilaian nanti di Bapak dan Ibu sekalian yang ada di penyuluh-penyuluh kita secara keseluruhan, mulai dari kabupaten, provinsi, dan sampai di pusat. Saya kira demikian Bu Karo, Pak Kapus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak KBB atas sarannya. Tadi sudah menyinggung sedikit Bu Karo. Ini sudah prepare kayaknya Pak KBB selaku bentar lagi Komandan Verbal CPCL kayaknya. Luar biasa Pak KBB. Baik, izin Bu Karo, Pak Kapus, bisa saya share kah? Saya mulai presentasi sebentar Bu Karo. Mas Danang, ada Pak Karo KBMN. Oh, Pak Karo KBMN, siap. Monggo Bapak berikan arahan terkait progres pengajian atau seperti apa, Pak KBMN? Tadi saya lihat Kalau ada, beliau tentang ya, tadi ada Biro KBMN Bu Karo. Ada, Pak Karonya juga hadir tadi. Moga-moga nggak kelempar. Soalnya tadi bilang kok freeze katanya. oh gitu. Teman-teman co-host, coba dicek Pak Fuadi. Ini siapa nih? Kayaknya belum ada Bu Karo. Pak Fuadi, KBMN. Ya sudah, Mas Danang dulu nanti menyusul Pak Karo KBMN. Tadi Bu. Khawatir sudah ada. Oh belum. Iya, kayaknya keluar Bu Karo. Tadi ada KBMN. Baik, nanti mungkin saya senggol lagi Bu setelah ini. Baik, izin Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu para penyuluh sudah banyak yang tahu dengan saya dan tim gitu ya. Kebetulan saya dan tim yang menangani pengalihan, mendampingi teman-teman Pusluh, kami yang berhubungan dengan Badan Kepegawaian Negara, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebenarnya itu tugas tambahan dari Bu Karo, Bapak Ibu. Nah, brevetnya aslinya itu kami menangani kinerja dan kehadiran. Itu salah satu substansi yang kami tangani di Kementerian Pertanian. Jadi kalau teman-teman Pusluh, teman-teman BRMP Provinsi itu sudah sangat kenal saya dan tim. Nah, karena kebetulan saya pribadi yang sudah menangani kinerja pegawai, kehadiran, insya Allah ini sudah masuk ke tahun ke-10 saya, Bapak Ibu sekalian, menangani kerjaan ini. Nah, kemudian terkait penyuluh pertanian, Bapak Ibu, ada hal-hal yang Bapak Ibu segera harus menyesuaikan diri. Artinya mulai dari pola pikir Bapak Ibu, dan yang paling penting adalah budaya kerja Bapak Ibu. Harus segera. Karena Bapak Ibu bisa tanya ke teman-teman yang ada di provinsi, mau di UPT BRMP atau UPT Badan SDM, kira-kira pengelolaan kinerja dan kehadiran di Kementan itu seperti apa? Saya yakin jawabannya pasti sangat ketat gitu Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa ketat? Kalau teman-teman yang TKD-nya lebih besar dari kami, ya pasti sudah merasakan rupiah yang diterima itu sudah sejalan dengan kebijakan yang diterapkan. Tapi kalau teman-teman yang TKD-nya lebih rendah dari Tunkin Kementan, teman-teman yang harus segera menyesuaikan, yang mungkin bisa longgar di pemerintah daerahnya, ketika masuk di Kementan, Bapak Ibu, per 1 Januari itu tidak ada lagi kata, oh kami baru belajar, itu tidak bisa. Jadi rupiah itu sudah mengalir Bapak Ibu, dan Bapak Ibu insya Allah akan menerima Tunkin pertama bulan Februari.
Nah, Tunkin itu didapat atas kinerja nyata Bapak Ibu sekalian. Izin saya presentasi cepat. Kok lari? Ah, kok sorry. Kok error ya? Oke, slide pertama seperti ini deh. Baik, Bapak Ibu, ini yang membuat kenapa saya sampaikan di kami itu sudah ketat, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu bisa tanya mungkin karena masih di Pemda hari ini, kira-kira nilai RB di pemerintah daerah Bapak Ibu itu berapa? Nah, kemudian bandingkan ketika nilai RB Kementan saat ini sudah di 85,12. Artinya 85,12 sebentar lagi Kementan bisa naik ke 100%. Nah, naik ke 100% itu bukan hadiah Bapak Ibu. Jadi itu adalah wujud nyata dari perubahan yang kita lakukan. Itu konsep reformasi birokrasi di kementerian. Jadi Bapak Ibu harus segera, saya bilang tadi, pertama rubah pola pikir, yang kedua rubah budaya kerja. Kalau sudah sama atau bahkan sudah di atas standar kami, alhamdulillah, dan itu doa dan harapan kami Bapak Ibu sekalian, artinya Bapak Ibu udah bisa langsung tune in dengan kami yang ada di sini. Nah, dengan sudah tingginya nilai reformasi birokrasi, dengan nilai 85,12, posisi Tunkin Kementan sudah di 80%. Jadi kita masih bisa naik lagi 20% ketika nilai RB-nya sudah minimal 90,01. Itu yang sedang kami kejar tahun 2025 ini Bapak Ibu, dengan dukungan penuh dari Bapak Menteri dan seluruh penanggung jawab indikator, termasuk Badan SDM dan BRMP, itu juga sangat terlibat aktif untuk pencapaian RB tematik. Ya, semoga tahun ini bisa mendapatkan minimal 90,01. Kalau nilainya 90,01 di tahun 2025 ini, berarti insya Allah kita bisa mengajukan kenaikan Tunkin 100% tahun depan. Itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya berbicara kinerja Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bukannya kami pamer gitu ya. Ini pencapaian kami di BKN Award 2023 bahwa Kementan itu untuk kementerian besar kami dapat juara 1. Artinya dengan posisi seperti ini Bapak Ibu, pengelolaan kinerja di Kementan itu sudah sangat baik. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nanti menyampaikan ke kami, oh kami biasanya nggak begitu, kami biasanya begini. Tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Yang ada Bapak Ibu ikut instruksi kami. Karena pencapaian ini harus segera disesuaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai Bapak Ibu bergabung di Kementan justru membuat peringkat ini menjadi melorot. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau pengelolaan kinerja melorot akan pengaruh ke nilai reformasi birokrasi. Kalau nilai RB turun, potensi Tunkin juga bisa turun Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang perlu dicatat. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Nilai RB ini adalah nilai bersama pencapaian Kementan dari tahun 2012. Jadi Kementan itu pertama kali dapat Tunkin tahun 2012 akhir Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah sudah sampai hari ini bisa kami pertahankan Tunkin tidak pernah turun. Kalau nilai pernah turun sedikit cuma 0, tapi bisa naik tinggi di tahun 2024 lalu menjadi 85,12. Ya, kinerja pegawai sederhana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh bicara kinerja organisasi ke kiri, Bapak Ibu ke kanan seperti gambar di kiri. Bapak Ibu harus kayak gambar di sebelah kanan. Jadi kinerja organisasi itu kita akan kroyok bersama, kita akan bahu-membahu mencapai target kinerja organisasi. Target kinerja organisasi berarti ya targetnya Bapak Menteri Pertanian. Ketika Bapak Menteri Pertanian menyampaikan swasembada berkelanjutan, Bapak Ibu harus kejar itu semua. Semua potensi sumber daya yang ada di Kementerian Pertanian semua akan mengarah ke sana Bapak Ibu. Nah, itu yang biasa kami lakukan di Kementerian Pertanian. Kayak mana kalau ada pegawai yang mensana corpore sano, artinya Pak Menteri ke kanan, Bapak Ibu ke kiri, sudah pasti hukuman yang paling ringan adalah potong Tunkin. Jadi jangan bilang kalau di Kementan itu kami pakai tedeng aling-aling gitu Bapak Ibu. Sudah biasa di Kementan itu potongan Tunkin sekian persen untuk 3 bulan, potongan Tunkin sekian persen untuk 3 bulan. Itu sudah biasa. Bapak Ibu bisa cross-check ke teman-teman di BRMP atau teman-teman UPT di Badan SDM yang ada di provinsi, Bapeltan, Polbangtan, silakan boleh ditanya. Jadi, nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ekspektasi tertinggi yang kita kejar untuk kinerja organisasi adalah ekspektasinya Bapak Menteri. Nah itu sudah angkat tangan beliau Bapak Ibu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jadi apa yang
harapkan Pak Amran di satu wilayah, misalkan Pak Amran minta CSR-nya 10.000 hektar di salah satu provinsi, yaitu menjadi target Bapak Ibu semua. Itu ya. Itu yang sudah kami lakukan Bapak Ibu, makanya mungkin Bapak Ibu penyuluh pertanian di daerah sering melihat pejabat eselon 1, eselon 2, apalagi kepala balai itu sudah sangat sering ke daerah. Mungkin lebih banyak di daerah Bapak Ibu ya daripada di Jakarta gitu ya. Nah itu karena itu adalah ekspektasinya Pak Menteri. Nah ini konsep agile di kami Bapak Ibu di Kementan itu kalau dulu setelah transformasi Bu Karo menyampaikan bahwa kita yang tadinya tembok menjadi hordeng. Sekarang hordengnya sudah hilang Bapak Ibu, sangat cair di Kementan. Seperti pengalian penyuluh ketika Bu Karo menginstruksikan kepada kami bahwa kami harus melaksanakan pengalihan, itu ada di saya dan tim, ya kami siap, harus siap. Tidak bisa saya bilang, wah ini bukan tusi saya segala macam, tidak bisa. Karena semua sudah agile. Jadi analoginya, ketika Bapak Ibu megang wheel bin A, kemudian tetanggaan dengan wheel bin B. Nah, wheel bin A ini aman, wheel bin B butuh bantuan. Nah, Bapak Ibu jangan mengkotak-kotakan diri, oh saya kan wheel bin A, ngapain saya urusan dengan wheel bin B? Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah nanti diinstruksikan oleh Kapusluh dan BRMP Provinsi bahwa Bapak Ibu bantu wheel bin B, ya Bapak Ibu harus laksanakan. Itulah konsep agile di kami. Gambarannya saat ini demikian Bapak Ibu untuk komposisi pegawai, proyeksi kami untuk besok dengan data per hari ini, pegawai Kementan yang sebelah kiri itu saat ini ada 13.522. Ini yang saya sampaikan bahwa 13.522 RB-nya sudah 85,12. Kemudian Bapak Ibu penyuluh pertanian daerah yang baru dialihkan ke Kementan per hari ini angkanya 38.428. Artinya nyaris tiga kali jumlah pegawai Kementan saat ini. Jadi ini besar sekali. Dan saya yakin ini berangkat dari pemerintah daerah yang nilai RB-nya bermacam-macam. Belum tentu semuanya 85,12. Artinya Bapak Ibu dalam waktu singkat-singkatnya harus segera sesuaikan pola pikir dan budaya kerjanya. Jadi Bapak Ibu kalau doanya itu sederhana, Allahumma paksain. Itu ya. Jadi total pegawai Kementan insya Allah besok 51.950. Nah, tantangannya Pak Kapuslo, Pak KBB memang terlihat besar, bukan terlihat besar, memang besar 38.428. Tapi kami kalau di Biro SDM melihat angka segini, ya ada hal yang membuat ini menjadi lebih mudah karena mereka homogen. Jadi mereka jabatannya sama penyuluh pertanian. Itu yang memudahkan kami untuk memapping konsep kinerjanya. Ya, ini sebarannya Bapak Ibu kenapa saya sampaikan basis jabatan. Tunjangan kinerja di Kementan itu diberikan berbasis jabatan. Saya selalu bilang di berbagai kesempatan Bapak Ibu sudah hampir 10 tahun ini, negara tidak salah bayar. Negara bayar tunkin berdasarkan grade jabatan. Artinya, secara kinerja semakin tinggi grade harusnya ya semakin berat daripada bawahnya. Jadi tidak ada ceritanya utama lebih ringan dari madya, madya lebih ringan dari muda. Tidak ada Bapak Ibu. Kalau di Kementan nggak boleh. Kalau Bapak Ibu bisa itu dilakukan di Pemda, saya pastikan di Kementan itu tidak boleh. Kalau utama harus benar-benar menjadi utama, madya menjadi madya. Tolak ukurnya gampang. Kalau ada utama lebih banyak mengerjakan kerjaan pertama, ya berarti tunkinnya pertama saja. Untuk apa tunkinnya utama? Begitu juga madya. Jadi fokus kami kalau di Biro SDM, kami lebih ketat mengawal yang utama dan madya. Nah, bisa dicek Bapak Ibu untuk lingkup Kementan, utama madya itu pasti kami evaluasi dalam setahun itu kami evaluasi secara presisi. Jadi jangan sampai mereka kinerjanya tidak sesuai ekspektasi. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian komposisi indikator Bapak Ibu nanti di dalam SKP itu ada 2. Ini pertama tugas fungsi jabatan. Ini kemudian yang kedua adalah IKI pembangunan pertanian strategis berbasis wilayah. Nah, yang menantang adalah yang sebelah kanan Bapak Ibu, IKI pembangunan pertanian strategis berbasis wilayah. Jadi, belum tentu antar kabupaten, antar kota itu target pertaniannya sama. Kan itu ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu penyuluh pertanian pasti paham. Misalkan target pertanian Kota Bandar Lampung dengan Lampung Tengah, pasti beda. Karena jumlah sawahnya kan beda. Kan gitu Bapak Ibu. Nah,
sudah pasti akan mempengaruhi indikator yang ada di Bapak Ibu dan targetnya. Itu sudah beda. Nah, kemudian tugas fungsi jabatan ini juga nanti akan menghitung mana yang madya, mana yang utama, mana yang madya, mana yang muda, mana pertama, mana yang keterampilan Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, untuk 2 IKI ini dari Puslutan, dari tim khusus dari pusat penyuluhan ini sudah punya draftnya. Saya sudah melihat dan sudah bagus. Tinggal dipoles-poles dikit, ini jadi. Selanjutnya akan kami mapping Bapak Ibu. Ya, posisinya Bapak Ibu dalam konsep kinerja ada namanya dialog kinerja. Nah, karena Bapak Ibu itu ekspektasi Pak Menteri khusus sekali gitu ya ke Bapak Ibu, kami membuat pola baru untuk Bapak Ibu sekalian khusus penyuluh pertanian yang baru dialihkan ke Kementan. Pak Menteri, di satu kesempatan saya mendengar langsung bahwa Bapak Ibu adalah eksekutor di bidang pembangunan pertanian strategis. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seharusnya Bapak Ibu lebih banyak di lapangan daripada di belakang meja. Itu yang kami tangkap Bapak Ibu. Jadi pola dialog kinerjanya pun berbeda. Kalau kami menggunakan dialog kinerja komprehensif per level jabatan, karena di pusat itu masih ada strukturalnya, ada layer ketua kelompok, ada katimnya pun banyak Bapak Ibu sekalian. Dan tusi yang dibebankan ke kami juga beragam, heterogen. Belum ditambah penugasan khusus menteri. Nah, itu lebih komprehensif sekali. Nah, kalau Bapak Ibu, itu sebenarnya penugasan ekspektasi Pak Menteri itu lebih homogen. Nah, makanya kami jatuhkan, kami sebut dialog kinerjanya terpusat. Artinya, untuk penetapan indikator Bapak Ibu yang ada di daerah, itu yang akan berbicara adalah di tingkat pusat. Sudah pasti nanti leadernya adalah Badan SDM, BPP SDMP, Bapak Ibu, khususon untuk Puslutan. Jadi Puslutan nanti itu yang akan mengkolaborasi beberapa IKI usulan dari seluruh unit kerja eselon 1 lingkup Kementan. Nah, kami Biro SDM akan siap mensupervisi, mendampingi, dan mengevaluasi Bapak Ibu dalam proses perjalanannya. Nah, ini pola penetapan kinerja SKP. Jadi Bapak Ibu, saya memang sudah banyak ditanya dari beberapa bulan yang lalu bagaimana SKP teman-teman daerah gitu ya. Karena teman-teman di Kementan ini, khususnya di Badan SDM, mungkin berpikir penyusunan SKP-nya sama dengan yang biasa kami lakukan. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa ini beda untuk teman-teman daerah dengan dasar yang tadi. Jadi kita buat mudah, dialog kinerjanya dialog kinerja terpusat, artinya kita siapkan tabulasi indikator yang terdiri dari 2 aspek tadi, ada aspek jabatan, kemudian aspek pembangunan pertanian strategis berbasis wilayah. Jadi nanti akan dipetakan target-target pembangunan pertanian untuk 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Itu akan dipetakan tuh, akan di mapping. Leadernya teman-teman Badan SDM. Jangan lupa teman-teman Badan SDM juga berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyuluh pertanian. Jadi teman-teman eselon 1 juga yang lain sudah menyambut baik dan menyambut hangat bergabungnya Bapak Ibu sekalian, karena seluruh unit kerja eselon 1 itu memiliki target-target pembangunan pertanian yang berbasis wilayah Bapak Ibu. Nah, ketika ini sudah selesai, artinya sudah punya daftar IKI. Saya sudah lihat daftar indikatornya yang disajikan oleh teman-teman Puslu. Kemudian teman-teman Badan SDM akan melakukan mapping. Jadi mappingnya itu siapa pejabat penilainya di aplikasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian indikator kinerjanya, indikator kinerja tahunan, kemudian targetnya berapa. Kemudian RHK itu rencana hasil kerja triwulan. Kalau di Kementan itu Bapak Ibu, periodik kami itu adalah triwulan. Nah, kalau Bapak Ibu selama ini menggunakan kinerja BKN, mungkin BKN itu periodiknya adalah bulanan. Nah, kalau di Kementan itu per 3 bulan Bapak Ibu. Nah, di kami juga ada laporan bulanan, tapi itu sekedar validasi. Jadi validasi menunjukkan bahwa Bapak Ibu punya output. Jadi Bapak Ibu tidak diam saja kan gitu ya. Artinya ini output saya tiap bulan dan itu nanti akan divalidasi oleh masing-masing Katimker atau ketua kelompok. Nah, ketika berbicara penilaian periodik, nanti ada sendiri pengaturannya Bapak Ibu. Oke, jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah masuk ke aplikasi kami, namanya e-personal modul sinergi, Bapak Ibu tinggal klik Sinkro SKP. Ketika klik Sinkro SKP, SKP Bapak Ibu tadi yang berbasis wilayah sudah masuk ke Bapak Ibu semua. Jadi kebayang Bapak Ibu nanti untuk IKI pembangunan pertanian strategis pasti sama untuk seluruh penyuluh pertanian dalam satu wilayah. Nah, itulah Bapak Ibu yang harus dikejar bersama.
Jadi jangan sampai nanti mengkotak-kotak, Wilbin saya aman, biarin saja Wilbin sana kan gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu, target Bapak Ibu adalah target bersama. Buat apa satu sukses tapi Wilbin yang lain itu gagal. Akhirnya swasembada tidak terwujud di wilayah tersebut Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian tantangannya. Jadi ini bukan masalah Bapak Ibu. Kami di tim kinerja itu selalu menganggap lebih baik mengucapkan tantangan daripada bilang, oh ini masalahnya tidak ada masalah. Yang ada itu tantangan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada tantangan ya Bapak Ibu segera selesaikan. Itu ya. Kemudian ini pola penilaiannya Bapak Ibu fokus yang di bawah. Jadi pola Bapak Ibu yang di bawah nanti ada rekomendasi penilaian kinerja. Jadi ketua kelompok, ketua tim kerja itu sebenarnya adalah memberikan rekomendasi penilaian, bukan pejabat penilai sesungguhnya untuk SKP. Itu Bapak Ibu ya. Jadi pejabat penilai SKP sebenarnya yang tanda tangan SKP itu harus struktural. Nah, tapi dengan besarnya ini Bapak Ibu, kami pun yang di Kementan saat ini nggak mungkin dengan sisa struktural yang sudah hilang banyak, sekitar 3.000-an struktural itu sudah ditransformasi. Pengelolaan kinerja itu akan efektif kalau hanya melibatkan struktural. Nah, jadi kami menggunakan pola ketua kelompok dan ketua tim bisa melakukan penilaian dalam aplikasi, tapi itu bentuknya adalah rekomendasi. Itu ya. Plus kalau Bapak Ibu di daerah nanti ada peran BRMP provinsi punya bobot untuk menilai dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah ini beda. Kalau yang ketua kelompok, Katim, kepala BRMP itu punya bobot. Jadi di SE kami itu bobotnya masing-masing 40%. 40% ketua kelompok, Katim, kemudian 40% kepala BRMP. Jadi berimbang. Nah, 20% Pemda dapat mengusulkan. Yang harus digarisbawahi dapat mengusulkan untuk bobot 20%. Artinya bagaimana kalau ada Pemda yang tidak melakukan pengusulan penilaian? Ya enggak apa-apa. Di pengaturan kami nanti yang akan menyelesaikan adalah ketua kelompok atau Katim bersama kepala BRMP provinsi. Artinya kepala BRMP provinsi itu sudah ada tim kinerja khusus Bapak Ibu dan memang sudah berjalan sampai dengan hari ini. Memang mereka sudah biasa Bapak Ibu mengelola kinerja. Nanti itu yang duduk bareng. Oh, Pemda ini tidak melakukan pengusulan penilaian. Ya nggak usah ditagih. Bapak Ibu selesaikan aja. 20%-nya langsung dinilai slotnya berapa. Nah, untuk BRMP di konsep kami saat ini, BRMP provinsi melakukan penilaian untuk seluruh penyuluh pertanian yang ada di provinsi. Jadi yang di tingkat provinsi ya. Nah, kemudian untuk kabupaten kota, kepala BRMP provinsi hanya menilai ketua timnya. Itu Bapak Ibu, bersama ketua kelompok. Jadi ketua kelompok PP provinsi dan kepala BRMP provinsi punya bobot untuk menilai ketua tim kerja yang ada di kabupaten kota. Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu rentang kendalinya. Nah, dengan rentang kendali pola penilaian seperti ini, Bapak Ibu ketika berbicara ekspektasi, ya Bapak Ibu harus mengalir seperti itu. Nah, siapa yang tanda tangan? Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu. Jadi saya spill dikit. Seluruh atasan pejabat penilai penyuluh pertanian daerah yang baru dialihkan ke Kementan, saat ini kami setting kepala pusat penyuluh pertanian. Artinya ketika ada konflik antara penyuluh pertanian dengan tim penilai kinerja, Pak Kapusluh menjadi wasitnya dulu, wasit pertama. Nah, ketika nanti bisa diputuskan, ya alhamdulillah, keputusannya nanti ada dua, apakah memperkuat penilaian tim penilai penyuluh atau mengkoreksi penilaian tim penilai penyuluh pertanian. Jadi Pak Kapusluh nanti memberikan putusan. Nah, kami berada di garis merah. Bapak Ibu lihat garis merahnya. Di sini adalah evaluasi kinerja yang biasa kami lakukan per 3 bulan. Jadi ini yang membedakan Kementan dengan KL lain dan mungkin ini yang membuat akhirnya Kementan dinilai bagus oleh BKN Bapak Ibu. Di Kementan itu evaluasi kinerjanya sangat ketat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin saja di Pemda tiap bulan dapat predikat sangat baik, ya masuk ke sini mungkin kami cek dulu Bapak Ibu. Sangat baik Bapak Ibu di mana kan gitu ya. Kalau cuman hadir rutin, hadirnya bagus, tidak ada alfa, terus sangat baik, kalau di Kementan belum cukup Bapak Ibu. Jadi kontribusi nyata Bapak Ibu sekalian harus itu dirasakan untuk organisasi. Ini jenis laporannya, nanti kita bisa breakdown ketika di TOT yang lebih kecil. Jadi saya sampaikan ke teman-teman Pusluh kemarin, ini baru rakor pertama.
Jadi yang diundang hanya ketua kelompok dan Katim. Nah, selanjutnya mungkin ketika penderasan nanti lebih bagus turun per provinsi Bapak Ibu, kami siap dampingi. Saya punya tim 9 orang super admin. Jadi nanti digabung dengan admin BPSDM, kemudian mungkin saja nanti ditambah ada admin di Pusluh untuk ketenagaan. Nah, nanti kami TOT dulu. Ketika sudah selesai baru turun ke bawah gitu. Jadi Bapak Ibu kita pakai rentang kendali. Jadi dengan data sebesar ini kita nggak bisa polosan gitu ya. Kita menderaskan kebijakan tapi tidak punya pola. Tidak mungkin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa lihat fokus saja di nomor 3 dan nomor 4. Jadi Bapak Ibu hati-hati di Kementan itu diatur pola laporannya seperti apa. Nah tapi Bapak Ibu nggak usah nganggap, wah ini harus sama kayak pegawai Kementan. Kalau yang seperti ini Bapak Ibu, ini formalitasnya harus ada yang diupload. Nah, nanti ini kita bicarakan kira-kira karena teman-teman lebih banyak di lapangan, pola laporan isinya itu seperti apa. Nah, skema isinya itu yang nanti mungkin Pak Kapuslo bisa dan tim bisa memberikan satu formula. Kira-kira apa yang harus mereka upload, apa yang harus mereka laporkan nanti setiap bulan. Nah, yang penting ketika semua orang lain atau orang di luar Kementan megang laporan itu, langsung yakin bahwa si A memang berkinerja. Artinya tidak cukup hanya foto Bapak Ibu. Jadi tidak ada kalau cuman foto dianggap kinerja, ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, itu sudah kami tinggalkan 5 tahun yang lalu ya, pola-pola seperti itu ya. Jadi hanya foto, ini hasil kerja saya. Kalau di Kementan 5 tahun yang lalu sudah ditinggalkan Bapak Ibu. Jadi kami sudah berubah. Jadi harus ada penjelasan dulu, ini Bapak Ibu fotonya tentang apa. Nah kemudian hasilnya apa. Percuma fotonya bagus, tapi ternyata produksinya turun atau lossisnya masih tinggi Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, itu indikatornya harus tajam. Nah, nanti Bapak Ibu penilaiannya menggunakan warna. Jadi penilaiannya beda dengan kami. Kalau kami itu rating dulu, baru nanti diukur dengan bobot nilai menjadi warna. Kalau Bapak Ibu warna dulu. Jadi nanti para pejabat penilai, tim penilai penyuluh pertanian, itu nggak usah pusing gitu ya. Jadi hanya milih warna dengan tolak ukur yang sudah kami tetapkan konsepnya. Kalau Bapak Ibu misalkan target dari Pak Menteri untuk produksi GKG-nya 1000, Bapak Ibu akhir tahun 1500, sudah pasti Bapak Ibu dapat hijau tua. Tapi hati-hati ketika Bapak Ibu misalkan punya target oplah misalkan 500 hektar. Ternyata nggak dikawal, nggak didampingi, didiamkan saja gitu Bapak Ibu. Terus akhirnya realisasi kurang dari 50%. Gitu Bapak Ibu. Nah, udah pasti Bapak Ibu merah tua itu. Itu ya. Nah, ini polanya Bapak Ibu sekalian. Sampai nanti akhirnya kalau di Kementan itu ada predikat, ada nilai predikat. Nah, ini mungkin yang membedakan. Belum tentu di tempat Bapak Ibu yang lama ada nilai predikat. Artinya bisa saja nanti Bapak Ibu ada 5 orang penyuluh, predikatnya baik semua. Tapi baik semuanya itu nilainya bisa beda-beda. Ada yang 100, ada yang 110, 115, 120. Nah, itu beda tuh Bapak Ibu. Ya, nah ini Bapak Ibu hati-hati. Kalau di Kementan saya ini slide utama yang harus kami sampaikan. Bapak Ibu perhatikan garis vertikal ya. Itu adalah garis vertikal hasil kerja. Jadi ada di atas ekspektasi, ada sesuai, ada di bawah. Lihat Bapak Ibu garis vertikal. Nah kemudian horizontal ini adalah garis perilaku. Ada di bawah, ada sesuai, ada di atas. Bapak Ibu perhatikan. Ketika hasil kerjanya sesuai atau di atas, tapi ternyata perilakunya di bawah ekspektasi, artinya ini cacat attitude, jadi perilakunya cacat, predikatnya Bapak Ibu lihat, predikatnya kurang. Nah kurang itu Bapak Ibu, kalau di Kementan, potongan tunkin 40% 3 bulan. Kemudian saya balik, ada orang hasil kerjanya di bawah ekspektasi, tapi perilakunya sesuai atau di atas, artinya ini orang-orang yang sebenarnya belum melek IT. Tapi secara pekerjaan, intinya dia belum bisa menguasai substansi tapi rajin belajar. Dan dia punya perilaku yang bagus. Gitu ya Bapak Ibu. Predikatnya juga di bawah baik, butuh perbaikan. Tapi di sini potongan tunkin hanya 20% selama 3 bulan. Artinya apa Bapak Ibu? Tadi ada potongan 40%, 20%. Predikat kurang dan butuh perbaikan. Negara lebih mentolerir orang-orang yang belum kompeten ya, daripada yang cacat perilaku. Kalau belum kompeten, teman-teman Puslu sudah sangat jago tuh.
kayak mana nanti dibekali melewati BIMTEK, workshop, short course. Nah, dengan penyelenggaraan ini diharapkan kompetensinya naik. Tapi kalau cacat perilaku mau gimana Bapak Ibu? Apa mau kita rukyah gitu ya? Kan nggak mungkin. Yang ada ya kita kasih waktu 6 bulan, nggak berubah ganti jabatan, 6 bulan nggak berubah ya kita rumahkan Bapak Ibu. Dan per hari ini Kementan sudah lebih kurang 40 orang kami rekomendasi untuk diberhentikan. Dan berhenti Bapak Ibu, karena memang sebagian besar bermasalah di perilaku. Itu ya Bapak Ibu, jadi mohon menjadi catatan, masuk di Kementan, kami sudah ketat sekali pengelola kinerjanya. Jadi kalau ada apa-apa, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Bapak Ibu ada pusat penyuluhan pertanian untuk diskusi, atau teman-teman BRMP provinsi, ada balai besar BRMP yang lokasinya di Bogor. Bapak Ibu bisa diskusi kira-kira kalau ada tantangan, solusinya seperti apa. Nah, ini warna yang saya bilang Bapak Ibu. Jadi ada semua pegawai yang Bapak Ibu lihat, ini predikatnya baik, tapi nilainya beda. Ya, nah ini evaluasi kami per 3 bulan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lihat saja itu di lampiran evaluasi. Hasil evaluasi kami itu kami kirim ke seluruh inspektur, inspektur 1, 2, 3, 4, plus Biro KBMN untuk jagain pemotongan tunkin. Bapak Ibu lihat yang paling bawah tuh, sebelah kiri. Aspek perilaku sesuai penilaian kinerja. Pegawai tidak bisa bekerja sama, sering tidur di jam kerja di luar ruangan, jarang ada di tempat kerja. Jadi ini karena kami kan basisnya di kantor ya Bapak Ibu ya. Jadi tidur itu boleh Bapak Ibu di jam kerja. Jadi kalau memang capek sekali ya tidur aja. Saya juga sering kalau lagi lelah, saya tidur di bangku saya. Tapi konteksnya pegawai ini yang diberikan predikat kurang potongan 40%, dia hilang Bapak Ibu. Jadi kalau saya nyebutnya IIN ya, hilang-hilang nongol. Kan ada pegawai yang begitu ya. Pagi nongol, terus hilang, nongol lagi sore gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau di Kementan Bapak Ibu hati-hati deh. Kalau ada pegawai yang IIN, hilang-hilang nongol, pagi muncul, kosong, sore baru ada gitu ya. Nah kalau yang seperti itu sudah pasti Bapak Ibu minimal potong tunkin itu ya. Ya, untuk SKP Bapak Ibu ini juga sudah lewat aplikasi. Jadi nanti Bapak Ibu angka kredit semua berbasis predikat kinerja. Ini sudah berjalan. Nah, ini untuk tangkapan layar aplikasi, kami sudah menyiapkan modul khusus buat aplikasi kinerja Bapak Ibu. Kemudian kami menyambut Bapak Ibu sekalian penyuluh pertanian daerah yang beralih ke Kementan. Kementan melakukan pengembangan aplikasi kehadiran Bapak Ibu. Jadi baru saat ini Bu Karo langsung instruksikan segera selesaikan pengembangan super app untuk aplikasi kehadiran. Jadi bukannya kami tidak punya konsep ini Bapak Ibu. Konsep ini sudah lama sebenarnya sudah ada, tapi dengan keterbatasan anggaran IT kami belum bisa melakukan pengembangan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu bergabungnya Bapak Ibu ini bisa mempercepat kami menyelesaikan pengembangan. Per hari ini sudah selesai aplikasinya, sedang kami lakukan testing bug dulu. Namanya aplikasi custom, pasti banyak bugs-nya. Ya, tinggal kita kalau sudah zero bugs itu yang kami rilis. Ini cara pemetaan untuk presensi Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu presensinya itu ada 2 jalur utama, yaitu jalur menggunakan GPS dengan smartphone. Yang kedua, Bapak Ibu menggunakan jalur mesin presensi. Nah, untuk smartphone kami sudah menyiapkan aplikasi berbasis Android dan iOS. Namun, sayangnya untuk iOS, Kementan masih menyiapkan akun di App Store-nya. Itu yang belum ada Bapak Ibu. Jadi kalau Apple itu kan sangat ketat ya Bapak Ibu ya. Sangat ketat sekali, tidak bisa kami kirim APK-nya kayak Android, dia harus masuk di App Store. Nah, itu yang kami lagi menyiapkan dulu, CQ teman-teman Pusdatin Bapak Ibu yang menyiapkan. Kalau Android-nya sudah ada, kami punya akun Play Store. Kami punya akun di Play Store, jadi nanti aplikasi ini kami akan taruh di Play Store-nya Pusdatin Kementan. Nah, Bapak Ibu sudah kami setting, jadi arahan Bu Karo untuk pertama kali ini, jadi untuk awal, koordinat wilayah ditetapkan untuk Bapak Ibu kabupaten kota dulu ya. Kabupaten kota itu adalah berbasis peta kabupaten kotanya. Jadi Bapak Ibu nanti misalkan di wilayah Lampung Timur, peta Lampung Timur kami langsung setting Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah masuk waktu presensi, bangun tidur di rumah Bapak Ibu bisa presensi. Gitu ya.
Nah, untuk yang provinsi gimana? Untuk yang provinsi kami nanti menetapkan titik-titiknya Bapak Ibu. Jadi nanti titiknya bisa lebih dari satu, misalkan satu di CWS, satu di kantor BRMP. Nah, itu nanti harus dibahas bersama dulu titik-titik untuk presensi. Nggak mungkin peta provinsi yang kami taruh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini hal yang berbeda dengan kami Bapak Ibu. Kami yang kerja di Jakarta itu dengan jarak misalkan rumah saya 20 kilo Bapak Ibu. Saya itu 20 kilo rumahnya dari kantor ke rumah. Sangat tantangan sekali Bapak Ibu berangkat kerja pulang kerja itu. Rekor saya itu saya pernah pulang itu menghabiskan waktu 3 jam dengan jarak 20 kilo 3 jam karena waktu itu posisinya hujan, macet Bapak Ibu. Banjir, ya bukan banjir, genangan lah gitu ya lumayan. Akhirnya wah itu luar biasa sekali kalau lagi beruntungnya begitu Bapak Ibu. Nah, akhirnya ini yang mendasari perubahan kebijakan Bapak Ibu sekalian karena kami nggak mungkin yang di Jakarta menyeting untuk radius peta Jakarta. Nah, itu nggak mungkin kan. Tuh. Jadi kalau seperti itu khawatir pegawai nanti terpancing ya gitu Bapak Ibu ya. Pegawai kadang mengkol itu karena nggak diawasi gitu Bapak Ibu. Dia mengkol tuh. Nah, jadi untuk bobot tunkin, Bapak Ibu punya bobot tunkin yang berbeda dengan kami Bapak Ibu. Jadi permentannya sudah dalam tahap pengundangan. Hari ini selalu diundangkan. Kalau kami 60-40, Bapak Ibu punya bobot 80-20. Jadi kenapa Bapak Ibu 80-20? Bapak Ibu ekspektasinya Pak Menteri adalah eksekusi pembangunan pertanian di wilayahnya. Jadi kinerja Bapak Ibu itu yang benar-benar diharapkan oleh Pak Menteri. Bapak Ibu punya bobot 80%. Artinya kalau kinerja yang tidak tercapai, ya pemotongannya untuk aspek kinerja punya bobot 80%. Nah, untuk kehadiran Bapak Ibu hanya 20%. Gitu ya, karena bayangin sangat mudah sekali Bapak Ibu bangun tidur pun kalau udah masuk jam kerja bisa presensi Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini sementara konsep kami seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilan aplikasinya Bapak Ibu. Jadi tampilan aplikasinya ini berbasis Android. Kebetulan saya yang jadi contoh Bapak Ibu. Jadi saya sudah install di HP saya. Saya sudah pakai. Jadi nanti sementara yang rilis adalah versi Android Bapak Ibu sekalian. Saya dapat kabar kemarin ada penyuluh yang nggak punya HP gitu ya. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Tunkin pertama belikan HP. Jadi kalau HP-HP Soma itu 1,2, 1,5 dapat kok Bapak Ibu. Itu ya. Jadi kalau terendah grade penyuluh pertanian itu adalah grade 5. Grade 5 itu tunkinnya 3.300.000 Bapak Ibu. Ya keluarkanlah 1.200.000 buat beli HP. Terus kalau nggak beli HP gimana? Ya berarti Bapak Ibu memang menolak tunkin gitu ya. Kalau menolak tunkin ya nggak apa-apa lah. Kita sumbangkan buat negara kan gitu ya. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Sedikit lagi mungkin saya share izin. Semua slide yang saya sajikan tadi Bapak Ibu sudah kami rangkum dalam satu surat edaran Sekretaris Jenderal. Ini yang kami mempertimbangkan bahwa tidak mungkin kami taruh di permentan dulu karena pasti banyak penyesuaian Bapak Ibu sekalian dalam 3 bulan ini. Jadi 3 bulan ini waktu kami buat membentuk permentan. Insya Allah nanti kalau udah ketemu pakemnya, oh ternyata seperti ini untuk pengelolaan kinerja, kehadiran, ya mungkin saja ini nanti akan kami rubah lagi, kami tetapkan dalam permentan. Yang sudah pasti tidak berubah per hari ini adalah bobot tunkin itu sudah masuk dalam perubahan permentan nomor 20 tahun 2025. Nah di sini sudah kami atur yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, cuman saya ingin memperkuat seperti ini. Bapak Ibu lihat huruf E. Huruf E ini yang tadi saya sampaikan, atasan pejabat penilai kinerja penyuluh pertanian adalah Kepala Pusat Penyuluh Pertanian BPPSDMP. Artinya berwenang memberikan putusan ketika terjadi konflik penilaian kinerja antara tim penilai kinerja dan penyuluh pertanian. Tim penilai siapa? Ada ketua kelompok, ada Katim, ada kepala BRMP. Ya kalau ada konflik, ya nanti Pak Kapusluh yang memutuskan ini memperkuat atau memang mengkoreksi. Nah, kami berada di evaluasinya. Artinya Pak Kapusluh nanti akan kami dampingi. Jangan sampai putusan Pak Kapusluh malah kurang tepat gitu ya. Kalau kurang tepat nanti malah nambah rame kan gitu ya. Ya kalau ramenya memang orang-orangnya memang salah ya nggak apa-apa. Ramenya kita hadapin ya Pak Kapusluh ya. Tapi kalau ramenya memang keputusan kita yang salah, ini yang rada potensinya rada berbahaya gitu buat kita ya. Nggak pas menurut saya. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, di Kementan pengelolaan kinerjanya sudah sangat bagus. Jadi sudah biasalah kalau ada konflik kami bisa tangani dengan baik. Nah, yang F, pejabat penandatanganan dokumen SKP, ini kami bagi karena harus struktural Bapak Ibu. Harus struktural
dan karena seluruh penyuluh pertanian daerah ini di bawah Satminkal Satuan Administrasi Pangkal BPP SDMP, jadi yang tanda tangan SKP itu ya orang Badan SDM Bapak Ibu. Nah, kami bagi seperti ini, Kapusluh untuk ahli utama dan ahli madya, Kabak Umum Sekretariat Badan SDM untuk ahli muda, Kasubag Tata Usaha Pusluhtan untuk ahli pertama dan seluruh jenjang keterampilan. Artinya tadi ada tim penilai, ada ketua kelompok, ada Katim, kepala BRMP, itu memberikan rekomendasi penilaian segala macam dalam perjalanan tunkin. Nah, nanti SKP tahunannya atau SKP triwulan SKP triwulan yang akan digunakan misalkan untuk kenaikan pangkat, kenaikan angka untuk kenaikan jabatan gitu ya. Itu yang tanda tangan ini Bapak Ibu. Itu ya. Jadi jangan kebolak-balik. Jadi ini yang akan tanda tangan kalau tadi dalam batas pengelolaan kinerja atau kehadirannya. Nah ini sama sudah saya sampaikan, yang saya sampaikan lagi bobot. Nah ini poin A Bapak Ibu, saya besarkan. Bobot penilaian penyuluh pertanian provinsi, kepala BRP provinsi kami diberikan bobot 40% untuk seluruh penyuluh pertanian. Artinya seluruh penyuluh pertanian yang ada di provinsi. Kepala BRMP melakukan penilaian 40%. Jadi ketua kelompok, 2 Katim, dan seluruh anggota penyuluh pertanian yang ada di provinsi itu akan diberikan penilaian oleh kepala BRMP dengan bobot 40%. Nah kemudian ketua kelompok atau ketua tim kerja melakukan penilaian 40% untuk seluruh penyuluh pertanian selaku anggota yang ada di provinsi. Bukan kabupaten kota ya Bapak Ibu ya. Nah 20% sisanya adalah Pemda provinsi. Itu yang pakai bahasa dapat. Nah penyuluh pertanian kabupaten kota Bapak Ibu. Yang pertama kepala BRMP dan ketua kelompok provinsi masing-masing sebesar 40% untuk ketua tim kerja kabupaten kota. Jadi ketua tim kabupaten kota kinerjanya itu akan dinilai oleh 2 orang. Ketua kepala BRMP 40%, ketua kelompok provinsi 40%. 20%-nya apa? 20%-nya dari Pemda kabupaten kota. Nah, nomor 2, ketua tim kerja substansi kabupaten kota dalam konteks ini punya bobot 80% untuk penyuluh pertanian selaku anggota yang ada di kabupaten kota. Jadi tolong di sini peran pengawasan dari kepala BRMP dan ketua kelompok yang ada di provinsi sangat besar. Tolong supervisi ketua tim kabupaten kota Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang tidak objektif karena kami di Kementan sangat menjaga objektivitas ya. Jadi jangan sampai ada yang terlalu subjektif, mentang-mentang misalkan masih saudara atau teman baik, jadi akhirnya ewo pakai ewo nggak tegaan menilainya. Kalau Bapak Ibu salah memberikan penilaian, saya khawatir pegawai yang kinerjanya bagus malah menjadi demotivasi. Nah itu lebih bahaya buat organisasi Bapak Ibu. Jadi tolong jangan ewo pakai ewo. Kalau ada yang bermasalah, ya sudah, memang tunkinya cuma 10% untuk 3 bulan, kenapa? Jangan dipaksakan Bapak Ibu sekalian. Oke, ini clear. Kemudian ini tadi bagian warna Bapak Ibu sudah kami atur. Nah, ini untuk kehadiran seperti ini. Jadi nanti koordinat wilayah kami akan tentukan, Biro SDM akan menentukan koordinat wilayahnya Bapak Ibu. Jadi nanti teman-teman Badan SDM, BRMP bisa memberikan masukan untuk kami gitu Bapak Ibu dengan justifikasi ya. Kemudian perizinannya beda ya Bapak Ibu ya. Perizinan kehadiran diajukan kepada tim penilai kinerja penyuluh pertanian. Tim penilai kinerja siapa? Di situ ada ketua kelompok, ada Katim. Nah, kemudian seluruh perizinan harus memiliki data dukung. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ada yang sakit, itu harus ada data dukung Bapak Ibu. Nggak bisa cuma bilang, cuman WA gitu. Pak, saya sakit, Bu, saya sakit. Nggak bisa. Harus ada surat dokternya. Kemudian kalau dirawat rumah sakit itu ada rawat inap. Nah itu semua diatur di Permentan 20 tahun 2025. Nah ini mungkin agenda yang harus dimasukkan dalam waktu ke depan. Teman-teman Pusluh kami harap nanti ada sosialisasi khusus terkait Permentan 20-nya. Nah bukti dukungnya nanti diarsipkan Bapak Ibu di tingkat kabupaten dan provinsi dalam bentuk hard copy dan soft copy. Kenapa saya bilang begini Bapak Ibu? Karena auditor itu lebih galak ya kalau ke kementerian Bapak Ibu. Jadi mereka itu auditor internal aja, Inspektorat Jenderal, itjennya kami itu kalau ngaudit itu dikejar Bapak Ibu. Kalau orang bilang rawat inap dikejar tuh, bukti dukungnya mana? Kan seperti itu. Kalau Bapak Ibu nggak bisa menunjukkan, itu ya berarti ilegal Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya, kita hitam di atas putih. Nanti Bapak Ibu ketika audit nggak bisa bilang, masa nggak percaya sih kan gitu, nggak bisa Bapak Ibu.
Jadi basis audit itu ya data dukung. Nah, kemudian khusus data dukung cuti, jenjang utama Madya Muda itu yang tanda tangan adalah Kepala BRP Provinsi. Jadi kenapa kami larikan ke struktural Bapak Ibu? Karena cuti itu yang tanda tangan di bagian paling bawah adalah pejabat struktural. Nah, jadi ketentuannya karena mewajibkan yang memberikan cuti adalah pejabat struktural. Nggak bisa ketua kelompok Katim tanda tangan untuk cuti. Jadi kalau ketua kelompok Katim tanda tangan itu hanya mengetahui. Jadi kalau kami menyebutnya tanda tangan nomor 2, nomor 1 pegawai yang mengajukan cuti, nomor 2 ketua kelompok atau Katim, yang nomor 3 itu harus struktural. Nah, nggak mungkin kalau cuti ini naik juga ke Jakarta ya. Jadi cuma perihal cuti nanti Pak Kapusluh atau Kabak Umum Sekretariat atau Kasubag Pusluh itu Mas Andre ngurusin cuti bisa habis nanti waktunya. Jadi cukup kalau cuti ini selesai di provinsi masing-masing. Jadi Kepala BRMP dan Kasubag TU BRP Provinsi itu akan tanda tangan buat cutinya. Karena sudah pasti nanti harus dicek lah ya Bapak Ibu ya, harus dikendalikan gitu. Nah, di ketentuan tambahan seperti ini Bapak Ibu, sudah ada pertanyaan ke kami kayak mana presensi kami tanggal 2 besok kan gitu ya. Karena sebagai informasi, aplikasi masih dalam proses testing, khusus aplikasi kehadiran saat ini masih dalam tahap pentest oleh Pusdatin. Jadi tes ke apa ya, ke keamanan data dulu. Kalau sudah lulus baru bisa diberikan IP public. Kalau sudah go public baru Android-nya bisa ditaruh di Play Store, Bapak Ibu. Nah, ini yang masih butuh waktu teman-teman Pusdatin untuk melakukan pentest. Nah, kemudian Bapak Ibu, nomor 5, dalam kondisi tertentu dan melalui hasil pemantauan tim kinerja ASN Biro OSDM, pengolahan data kehadiran penyuluh pertanian dapat dilakukan secara manual dan diimpor ke dalam aplikasi e-kehadiran. Jadi Bapak Ibu, nanti kami akan berkoordinasi khususnya Biro SDM dengan tim BPP SDMP. Penerapan aplikasi kehadiran dan sinergi tadi Bapak Ibu, kami akan lakukan secara bertahap. Artinya kami akan lakukan di daerah dulu, pilot project daerah terdekat, misalkan Kabupaten Bogor. Saya berapa kali mau coba pilot project untuk teman-teman penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Bogor. Kita coba dulu di sana, nanti baru meluas ke daerah lain, gitu ya. Nah, kira-kira ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Jadi kemungkinan selama bulan Januari harus dilakukan penderasan workshop aplikasi Bapak Ibu, baik sinergi dan kehadiran. Jadi mohon dukungannya teman-teman Badan SDM, Sekretariat Badan, Pak Kapuslu dan jajaran. Kita lakukan internalisasi habis-habisan Bapak Ibu supaya segera mereka bisa menggunakan aplikasi. Nah, kalau dalam waktu tunggu itu Bapak Ibu, jadi mulai tanggal 2 besok, Bapak Ibu bisa menggunakan presensi manual dulu. Presensi manual nanti teman-teman di Sekretariat Badan pasti sudah tahu kayak mana formnya. Jadi nanti siapkan form manual, tanda tangan dulu seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti filenya akan diimpor pada awal bulan Februari. Jadi dasar pemberian tunkin untuk 20% menggunakan impor data dari presensi manual dulu. Itu ya Bapak Ibu ya, mohon maklum karena besarnya data Bapak Ibu, kita akan terapkan berangsur-angsur. Jadi nggak bisa langsung barengan 38 provinsi, 514 kabupaten, langsung kita terapkan yang ada nanti server Kementannya ambruk Bapak Ibu. Jadi biar dulu kita pelan-pelan, jadi insya Allah nggak lebih dari bulan Januari. Nah, ini insya Allah akan ditandatangani Bapak Ibu oleh Pak Sekjen. Kami akan ajukan hari ini ke Pak Sekjen. Tapi nanti izin arahan Bu Karo dulu. Kira-kira kalau masih ada koreksi, kami akan rubah. Mungkin demikian Bu Karo, Pak Kapusluh, Pak KBB, konsep kinerja dari saya dan tim. Terima kasih. Bu Karo izin. Terima kasih Mas Danang sudah menyampaikan banyak hal terutama terkait pendokumentasian kinerja Bapak Ibu penyuluh pertanian. Semoga lumayan ditangkap ya, meskipun tadi Mas Danang saya membayangkan kalau yang bersangkutan belum pernah memperoleh sosialisasi tentang kinerja versi Kementan sebelumnya, saya kira waktu yang mungkin baru 1 jam ini sangat kurang gitu ya. Jadi saya yakin
Bapak Ibu yang join di Zoom ini, terutama dari Bapak Ibu penyuluh pertanian, masih membutuhkan contoh-contoh konkret ya. Mungkin ini Mas Danang bisa di-upload di chat box yang itu manual untuk apa namanya e-personal Mas Danang. Baik, Mungkin di chat box bisa di-upload, nanti Bapak Ibu mempelajari langsung. Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti ada semacam apa ya hotline gitu yang bisa melayani tapi hanya by WA gitu ya. Jadi tidak perlu telepon langsung. Sebelah mananya yang kurang paham. Kalau yang saya lihat dulu pernah kita buat panduan ya, panduan untuk membuka mengoperasionalkan e-personal itu plus langkah pertama. Itu misalnya klik sebelah sini itu gambarnya di capture gitu ya Mas Danang ya. Siap, Bu. Ya, saya kira itu nanti bisa di-upload di chatbox, Bapak Ibu para penyuluh bisa download dan dipelajari dulu ya sehari besok. Jadi tahun baru besok nanti malam nggak usah sampai midnight supaya besok pagi bisa belajar kinerja karena berapa lama itu Mas Danang untuk bisa sampai operasional? Berangsur-angsur dalam bulan Januari Bapak Ibu, Bu Karo. Nggak Dari lebih bulan bulan Januari nanti Januari fokus ya. pelatihan Ya. semua full. Oke, jadi nanti bisa semacam TOT lah ya. Siap. Kita buat region 1, 2, 3, 4, 5 supaya pesertanya lebih lebih konsentrasi, tidak dalam skala besar sampai dengan ribuan gitu ya. Supaya bisa belajar ini. Jadi sebenarnya mudah, Bapak Ibu para penyuluh, nggak usah khawatir. Waduh, kok ternyata nggak ada yang susah. Terlihat susah itu karena ini tadi Mas Danang baru menjelaskannya by cerita ya. Nanti kalau sudah aplikasinya dipraktekkan itu nanti sangat simple ya. Karena tadi sudah dijelaskan model SKP-nya Bapak Ibu penyuluh dengan kami yang bukan penyuluh itu beda. Kalau kami jauh lebih IKI-nya lebih personal, kalau Bapak Ibu dengan IKI general jauh lebih sederhana. Jadi tetap optimis, tetap semangat. Pak Karo KBMN, apakah sudah hadir di sini? Sudah ada Bu Karo? Pak Karo Oh KBM. ya. Pak Karo silakan, apakah ada pesan sponsor untuk teman-teman kita di para penyuluh? Dan ini ada juga hadir lengkap dari BRMP. Ini gambar ruangnya beliau sudah ada, tapi kok masih samar-samar. Mas Danang, apakah kita buka diskusi dulu atau seperti apa? Silakan. Baik Ibu. Diskusinya khusus kinerja kehadiran atau bebas Bu Karo? Oh, enggak, diskusi kehadiran dulu ya. Oh, Jadi kinerja diskusi kehadiran ya. Baik. ya dan kehadiran. Jadi begini, Bapak Ibu penyuluh, kita harus sudah mulai memiliki pola pikir bahwa para penyuluh ini bekerjanya working from anywhere, gitu ya. Artinya bekerja dari semua titik, dari mana saja. Tidak mesti harus, oh ada BPP dulu baru saya kerja, enggak. Karena BPP kita jujur belum mampu memenuhi atau menampung seluruh 38.000 sekian. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi karena pola pikir itu, kami membuat absensinya pun, tadi absensi sudah dijelasin ya Mas Danang ya? Sudah Ibu. Oke, absensinya pun kita bikin from anywhere. Ya, bangun tidur, wah sudah bisa masuk jam waktu absensi misal. Itu sudah bisa langsung selfie masuk absen. Padahal kalau kami di kantor pusat, di BRMP, di semua titik UPT kami harus sampai kantor dulu baru bisa absen. Nah, jadi untuk Bapak Ibu penyuluh, itu sebenarnya kita berikan kemudahan yang lebih. Kenapa? Karena ini masih